Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Prayoga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis salah satu film yang berjudul Babies. Teman-teman, film Babies ini merupakan salah satu film yang menceritakan tentang perbedaan perkembangan bayi atau anak di 4 negara, yaitu di negara Namibia, Mongolia, Jepang, dan juga negara Amerika, tepatnya di daerah San Francisco. Sebenarnya perbedaan mencolok dari beberapa negara tersebut adalah warna kulit jika kita lihat dari segi fisiknya, karena kulit dari warga Namibia ini cenderung lebih gelap dibandingkan dengan warna kulit dari keempat negara yang lainnya. Nah, dari segi mimik muka juga, anak bayi di Jepang dan di Mongolia ini juga berbeda dengan di Namibia dan di Amerika, karena mimik muka atau bentuk wajah dari orang Mongolia dan orang Jepang ini lebih ke oriental, jadi ada sipit-sipitnya gitu. Untuk itu, saya akan menganalisis film Babies ini dari beberapa 5 poin pertanyaan, yaitu kita akan membahas tentang refleks, bagaimana perkembangan fisiknya, bagaimana perkembangan motoriknya, perkembangan kognitifnya, juga perkembangan bahasa pada bayi tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan refleks para bayi, apakah ada perbedaannya. Oke, langsung saja kita kita analisis. Nah, perlu kalian ketahui, refleks pada bayi ini sangat penting karena refleks pada bayi ini berfungsi untuk bertahan hidup. Jadi bayi ini menggunakan refleksnya untuk bertahan hidup. Nah, jika kita lihat dari film Babies ini, menurut saya refleks dari bayi di 4 negara tersebut hampir sama. Mungkin hanya beberapa hal kecil saja yang berbeda, yang membuat perbedaan. Kita ambil contoh nih, ambil contoh refleks pada bayi. Bisa kita lihat bayi dari Jepang, di mana ada adegan ketika kaki bayi itu diberi tulisan menggunakan semacam spidol, lalu bayi tersebut merespon dengan menggerakkan si jari-jari kaki tersebut jadi seperti mengembang seperti itu. Nah, refleks ini dinamakan Babinski refleks. Apa sih Babinski refleks ini? Nah, Babinski refleks ini terjadi bila telapak kakinya disentuh, maka bayi akan menarik kakinya atau jemari-jemarinya akan mengembang, seperti yang ada di adegan film Babies ini. Bisa kita ambil contoh lain juga ketika si bayi ingin menyusu, lalu si ibu memberikan puting susu ke mulut si bayi tersebut, maka si bayi tersebut akan merespon untuk menghisap si puting susu tersebut. Nah, ini juga ada namanya teman-teman, jadi ini dinamakan dengan sucking reflex. Sucking reflex ini merupakan refleks yang tadi saya bilang. Masih banyak lagi refleks-refleks bayi, seperti ada rooting reflex yang menyebabkan neonatal menengok ke arah benda yang menyentuh pipinya, seperti puting ibu atau botol. Ada gag reflex yang yaitu refleks untuk berdeham. Juga ada startle reflex, yaitu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan, jadi seperti kaget teman-teman. Sekarang kita akan membahas bagaimana pertumbuhan pada bayi, pertumbuhan fisik pada bayi di masing-masing 4 negara tersebut. Apakah ada perbedaannya? Yuk kita simak. Nah, pertumbuhan fisik anak merupakan tanda yang paling jelas dari perkembangan, dan perkembangan tercepat terjadi ketika pada masa bayi menuju anak-anak. Karena semakin dewasa manusia, semakin tak terlihat perkembangannya. Nah,
Perkembangan fisik pada bayi di masing-masing negara, menurut saya, dari apa yang saya lihat dari film Babies ini, sebenarnya tidak ada yang berbeda dan tidak jauh beda. Namun, jika diperhatikan, bayi-bayi di Namibia ini perkembangan fisiknya terlihat lebih cepat dibandingkan ketiga negara lainnya. Bisa dilihat dari tampilan fisik bayi di Afrika, walaupun masih bayi, tampilan tubuhnya itu bisa dibilang seperti balita ya, karena mungkin orang-orang di Namibia ini mempunyai postur tubuh yang cenderung lebih besar dibandingkan beberapa negara lainnya, teman-teman. Dan saya rasa fisik di bayi di Namibia ini bisa kuat karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Nah, mungkin perbedaan fisik ini memang tidak terlalu mencolok, teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dari keempat negara ini, namun hanya sebagian kecil saja. Kita lanjutkan, kita sekarang akan beralih ke menganalisis perkembangan motorik dari bayi. Nah, dari keempat negara ini yang saya perhatikan, bayi di Amerika ini tergolong cepat perkembangan motoriknya. Kenapa? Karena di Amerika ini banyak dibantu oleh alat-alat yang lebih memadai. Walaupun begitu, beberapa negara lain juga, di 3 negara yang lain ini maksud saya, juga mengalami perkembangan motorik yang baik. Namun, hanya dibedakan dari bagaimana pola asuh dan lingkungannya. Bisa kita ambil contoh dari adegan di mana ada seorang bayi yang sedang menaiki sebuah alat. Lalu ketika dia meloncat, alat itu akan ikut menggenjot seperti ayunan. Hal ini sangat bisa membantu merangsang motorik si bayi untuk menggerakkan kakinya. Atau bisa kita ambil contoh lain, bayi di Jepang, mereka dibawa ke semacam seperti sekolah atau tempat terapi untuk dilatih motoriknya, seperti digerak-gerakkan tangannya, digerak-gerakkan kakinya. Nah, walaupun begitu, bukan berarti perkembangan motorik bayi di negara lainnya itu tidak baik, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kognitif bayi dari keempat negara ini. Tidak banyak perbedaan sebenarnya, teman-teman. Semuanya hampir sama dan tidak ada juga yang mengalami keterlambatan. Justru menurut saya perkembangan mereka bisa dibilang cepat. Namibia dan Mongolia dengan lingkungan yang berada di alam bebas juga membantu mempercepat kognitif pada bayi. Juga Jepang dan Amerika dengan alat yang modern dan canggih mampu mempercepat perkembangan kognitif anak dengan baik juga. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan, semuanya sama, hanya berbeda cara pelatih kognitif masing-masing bayi tersebut. Nah, yang kelima ini kita akan membahas seperti apa perkembangan bahasa bayi. Nah, yang saya lihat dari film ini, saya rasa tidak ada perbedaan ya teman-teman dari keempat negara tersebut, karena dari keempat negara tersebut orang tuanya pun memberikan rangsangan bahasa yang baik, sama halnya seperti kognitif yang tadi. Jadi tidak ada bayi yang mengalami keterlambatan pada berbicara. Bisa kita lihat contoh bayi di daerah Namibia ini, ketika diajarkan berbicara oleh ibunya, dia sudah bisa mengikutinya. Jadi bisa dibilang perkembangan bahasa ini tidak ada perbedaan. Dan mereka ini sudah bisa berbicara kuing ya teman-teman. Seperti kuing itu bisa kita lihat dari bagaimana si bayi tersebut merespon dengan kata-kata hihi, seperti itu. Nah, ada juga respon babbling di mana si bayi tersebut bisa berbicara huruf seperti ba, pipipi, bu, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa hal yang unik juga teman-teman dari film Babies ini, dimana dari cara memandikan di masing-masing negara ini bisa kita lihat berbeda ya teman-teman. Dimana di Namibia ini memandikan bayi ini seperti memandikan anak kucing kalau menurut saya, karena dijilat seperti itu, cara memandikannya dijilat-jilat lalu dijilat-jilat oleh ibunya hingga bersih. Dan seperti di Mongolia juga menggunakan mulut ibunya, di mana si ibunya
seperti akan minum air lalu disemburkan ke si anaknya. Juga di Jepang pun ada hal yang unik teman-teman, ketika si ibu memuncratkan atau meneteskan air susunya ke muka anaknya lalu dioles-oles, entah saya juga itu buat apa. Juga kalau di Amerika sih sepertinya normal ya teman-teman, karena dia mandi di shower kalau di filmnya itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai analisis film Babies ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kata-kata yang keliru atau kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Saya sendiri terus terang karena masih belajar dan terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky Aditya Prayoga, pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.